Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini turun 0,9%. Bagus ya. Kenapa bagus? Karena penurunan IHSG itu udah kita persiapkan dari minggu lalu, teman-teman. Jadi, hopefully ya, teman-teman udah stay cash. Saya pun hari ini ada beberapa saham yang harus kena stop loss dan trailing stop. Nah, menariknya adalah IHSG hari ini closingnya bagus teman-teman, dia masih bertahan di atas support 7076. Selain itu net foreign itu masih masuk dengan lumayan gede ya. Hari ini kalau nggak salah net foreign itu hampir mendekati 1 triliun kalau nggak salah ya. Mohon dicek ulang. Oke, jadi IHSG sebenarnya nggak begitu jelek ya. IHSG sebenarnya nggak begitu jelek, turunnya juga masih ada yang nahan. Cuma ya, saham-saham second liner itu rata-rata yang menjadi pemberat IHSG. Saham-saham big cap seperti Telkom, BBCA hari ini itu masih menahan penurunan IHSG. Jadi watchlist kita yang sebulan terakhir itu rata-rata hari ini pada ngedown semua ya, pada turun semua. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah cut loss terlebih dahulu ya. Buat yang udah kena level cut loss, out terlebih dahulu, kemudian nanti entry lagi di area bawah ya. Strategi yang bisa kita gunakan saat ini adalah menunggu ya, kalaupun mau beli, cicil-cicil dengan range beli yang lebar ya. Contoh beberapa saham yang menurut saya masih layak buat dicicil ya. Yang pertama CTRA, properti. Menurut saya ya, properti itu masih layak buat dicicil. Yang pertama kita bahas CTRA. Oke, CTRA awal kita bahas itu di sini teman-teman ya, yang dimana kita rekom beli waktu itu di range sini. Nah, buat teman-teman yang udah dapat beli, kemudian targetnya udah kecapai dan harusnya udah kena yang namanya trailing stop. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, and then terakhir kali saya bahas CTRA, kalau nggak salah di round ini ya, yang waktu itu kita sarankan nunggu CTRA di 940 sampai 925. Oke, berhubung market lagi jelek, CTRA juga masih dalam tekanan jual yang bisa dibilang lumayan juga ya. Volumenya hari ini lumayan juga. Maka yang bisa kita lakukan adalah perlebar area entry ya. Dari harga sekarang kalau teman-teman mau cicil tipis-tipis sampai 885. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 850 ya. Itu untuk CTRA. Atau strategi kedua yang bisa kita gunakan adalah nunggu ada 1-2 candle rebound atau candle hijau baru kita entry. Oke, jadi itu ya beberapa strategi yang bisa kita gunakan di saat market lagi drop. Yang pertama nunggu, yang kedua kita masih boleh beli saham-saham yang bagus dengan range beli yang diperlebar ya. Kemudian selain CTRA, SMRA menurut saya masih cukup menarik juga buat kita perhatikan. Nah, SMRA hari ini turun ke area beli sebenarnya ya. Tapi kalau kita beli di harga sekarang terlalu beresiko ya. Kalau terlalu beresiko, kenapa? Karena
tekanan jualnya masih gede. Jadi strategi yang bisa kita gunakan adalah kalau teman-teman tertarik ya buat beli SMRA, beli dari harga sekarang itu boleh, karena harga sekarang itu merupakan areal support. Dengan syarat teman-teman harus sedia cash lebih kalau seandainya SMRA masih lanjut turun, ya. Spare cash lebih sampai 570. Di bawah itu teman-teman bisa pasang areal untuk cut loss. Kalau jebol 570, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu dari SMRA. Nah, potensi SMRA menurut saya di sini bisa jadi cup and handle, ya. Ini cupnya udah jadi, dan maybe ini akan jadi handle, new handle. Nah, biasanya saham-saham properti itu kalau buat handle atau cup seperti ini itu prosesnya lama ya, perlu waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, jadi yang bisa kita gunakan adalah strategi pertama, cicil dikit-dikit sampai 570. Kemudian strategi kedua, sama dengan CTRA tadi, kita bisa nunggu beberapa candle rebound untuk memastikan support ini kuat, baru kita entry di SMRA. But so far menurut saya properti cukup layak buat kita perhatikan. Oke. Nah, selain dua saham properti tadi ada BRPT. Oke. BRPT hari ini kembali melanjutkan penurunan ya, tapi penurunannya udah mulai menipis. 2,7% ditutup di level 885. Oke. Nah, kalau teman-teman follow saya dari lama atau subscribe saya dari lama, awal kita rekom beli BRPT itu di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat waktu dia break dari pola double bottomnya. Kemudian sempat kita rekom beli juga di box kuning ini. Targetnya udah hampir kecapai ya. Ini targetnya udah hampir kecapai. And then habis itu dia turun. Nah, kenapa BRPT menarik untuk kita perhatikan adalah dia hari ini ya kembali ke areal beli, teman-teman ya. Dia hari ini kembali ke areal beli. Di sini juga ada support MA200, which is itu adalah support yang cukup kuat. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman, strategi yang bisa kita gunakan adalah cicil beli BRPT sampai 850 ya. Beberapa tik di bawah 850 kalau BRPT jebol itu teman-teman bisa consider untuk cut loss. Atau ya, strategi kedua adalah nunggu beberapa candle rebound baru kita manfaatkan untuk entry BRPT. Jadi untuk saat ini saran saya ya lebih baik wait and see terlebih dahulu, ataupun kalau mau entry lah dengan dana yang tipis-tipis. Oke. Nah, itu untuk 3 saham yang menurut saya cukup menarik buat cicil-cicil. Kemudian 3 saham berikutnya saya akan bahas saham-saham tipis ya, saham-saham kecil, saham-saham third liner yang berpotensi menjadi mover dikala IHSG jebol. Yang pertama PNBS. Oke. PNBS hari ini pergerakannya menarik teman-teman. Hari ini dia naik 5% lebih, ditutup di level 76. Oke. Kalau kita bahas PNBS ya. Sebelumnya kita sempat proyeksikan PNBS akan membentuk pattern cup and handle ya. Kalau dibilang fail enggak juga karena dia belum jebol dari 68. Kemudian kalau kita hapus dulu ini semua, PNBS saat ini itu sedang mencoba untuk break dari resisten 76. Ya, di sini ada pattern ascending triangle yang kebentuk ya. Nah, PNBS ini menurut saya menarik teman-teman ya. Menurut saya menarik, potensi untuk break cukup gede ya. Jadi PNBS untuk besok
or 2 hari lagi, ini menarik buat kita perhatikan. Kalau lewat dari 76, ada potensi PNPS ke 90. Ini adalah area resisten oleh PNPS. Oke, so strategi saat ini adalah buat teman-teman yang maybe tadi pagi sempat beli PNPS, bisa consider untuk hold. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, manfaatkan koreksi ya. Kalau besok dia koreksi dulu, teman-teman bisa cicil beli PNPS di sini di 74 sampai 70. Ya, di bawah 70 teman-teman bisa consider untuk exit kalau seandainya koreksi. Nah, kalau seandainya langsung break, teman-teman bisa manfaatkan beli di 78 ya. Di 78 beli. Tapi kalau market seperti ini, kemudian teman-teman posisinya buy on breakout, maka money management itu penting ya. Misal teman-teman mau masuk 10 juta ya di saham PNPS. Nah, kalau di support teman-teman berani beli 10 juta, maka pas breakout ya, teman-teman jangan entry 10 juta. 5 juta aja ya. 5 juta aja, sehingga kalau dia false break, ya ini kan ada beberapa false break ya, sehingga kalau nanti dia false break, ruginya itu nggak banyak teman-teman ya. Itu strategi yang sering juga saya gunakan ketika saya beli saham on breakout ya. Oke. But PNBS secara teknikal ya, ini oke, dan ada potensi untuk lanjut. Kemudian hari ini ada saham CHEN yang pergerakannya oke, teman-teman ya. Oke, CHEN ini hari ini naik 14% lebih dengan spike volume yang bisa dibilang cukup lumayan ya, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Hari ini volumenya paling gede, teman-teman ya. Nah, dan kalau kita perhatikan technical, hari ini CHEN itu break dari pattern ascending triangle ya. Break dari ascending triangle, volumenya gede, dan sebenarnya saat ini dia sedang berada di resisten. Nah, jadi strategi untuk saat ini ya, kalau teman-teman tertarik untuk beli CHEN buy on weakness, kalau seandainya dia kembali turun ke sini. Kalau dia turun dengan volume yang kecil, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan entry CHEN di range ya. Kita pakai box kuning di 183 sampai 177 adalah area beli yang cukup menarik ya. Kalau seandainya CHEN itu turun terlebih dahulu. Kalau seandainya dia langsung naik gimana? Nah, kalau seandainya dia langsung naik dan breakout dari 200, maka strategi yang bisa kita gunakan adalah buy on breakout ya. Sama dengan PNBS tadi, yang namanya buy on breakout di market yang lagi nggak stabil, porsinya dikecilin. Oke, itu ya untuk CHEN. Ini CHEN juga ada potensi inverted head and shoulders. Mudah-mudahan kali ini kejadian benar ya. Oke, itu untuk CHEN. Kemudian yang terakhir ya, BNBR. Oke. Bakri Group itu rata-rata masih menarik, teman-teman ya. Rata-rata Bakri Group itu masih menarik. Nah, BNBR ini sebenarnya cukup menarik ya. Cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Dia naik dari 50 itu dengan volume yang lumayan oke ya. Ini sempat 1, 2, 3, 4, 5 candle dia bergerak naik. Kemudian setelah itu ada 2 candle ARB. Nah, kalau kita bicara teknikal kan supportnya nggak kelihatan di mana ya. Supportnya nggak kelihatan di mana, maka kita bisa pakai
Fibonacci untuk mencari area support. Oke, kalau kita pakai Fibonacci, ketemu support di 63. Ini adalah area support. Nah, jadi strateginya adalah kalau ada yang tertarik buat entry BNBR, strategi saat ini adalah di ARB besok teman-teman bisa coba untuk spec buy. Ya, yang namanya spec buy di ARB porsinya kecil teman-teman ya, porsinya kecil atau sendal aja teman-teman, nitip sendal di ARB boleh yang spec buy. Ada potensi menurut saya ini besok atau maybe ya, kalau nggak besok sekali lagi ARB ada potensi ini BNBR rebound ya, ada potensi, ingat ya, baru potensi bukan berarti dia akan rebound. Nah, itu kalau teman-teman mau langsung pasang antrian. Strategi kedua adalah nunggu rebound ya, nunggu rebound. Kalau udah rebound baru kita entry. Tapi biasanya kalau udah rebound baru kita entry, apalagi kalau OLT yang lelet, sahamnya bisa jadi udah kenceng baru kita entry biasanya. Nah, oke ya, menurut saya ini cukup menarik dan ada potensi juga ya. Ada potensi juga support di 63. Kalau teman-teman tertarik beli di 63 boleh. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 60. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat malam.